وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والآل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور السالك وأمان الواصل وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan, dipertemukan, disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agenda mingguan kita yang mana insya Allah dengan agenda ini kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, kita bisa lebih lagi memperdalam daripada ibadah kita kepada Allah, bisa menjadi sebenar-benarnya umat yang dibanggakan dan membanggakan daripada hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di minggu yang lalu kita sudah selesai membahas daripada permasalahan yang begitu pentingnya, permasalahan yang terkait dengan gerak-gerik hati yang mana dengan itu akan bisa menunjukkan daripada langkah kita, apakah yang kita niatkan itu langkahnya sudah benar atau malah sebaliknya. Dan alhamdulillah sudah kita kaji semua daripada gerak-gerik hati yang bersangkutan dan yang penting itu, dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang sudah kita dengar, dari apa yang sudah kita kaji, dari apa yang sudah kita pelajari, di dalam hal itu semua kita diberikan pemahaman oleh Allah dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk selalu melangkah di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga di minggu yang lalu sudah mempelajari daripada segala hal bahwasannya sesuatu itu dianjurkan untuk dilakukan tidak dengan tergesa-gesa, dianjurkan melakukan segala perbuatan itu atas dasar pengetahuan kita yang sudah jelas bahwasannya pekerjaan yang mau kita lakukan itu pekerjaan yang sesuai dengan anjuran Nabi, pekerjaan yang kita lakukan pekerjaan yang diridhoi oleh Allah, pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan yang menguntungkan kepada kita baik dunia ataupun akhirat. Karena sesungguhnya amal apapun kita di dunia ini itu hanya sebagai wasilah, hanya sebagai perantara untuk akhiratnya kita. Kalau kita beramal walaupun zohirnya itu dunia, tapi kita jadikan zohir dunia itu hanya sebagai wasilah untuk akhiratnya, maka dunia itu akan menjadi mulia. Karena kita jadikan hanya sebagai pijakan saja, kita jadikan hanya sebagai wasilah saja, kita jadikan hanya sebagai perantara saja di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari duit dikarenakan taat kepada Allah, mencari nafkah dikarenakan taat kepada Allah. Kita makan, kita minum, kita istirahat tujuannya agar kita punya badan yang mana badan ini adalah kendaraan untuk kita beribadah, agar kita punya badan ini kuat dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala hal itu apapun bentuknya maka harus dilakukan dengan ta'anni, harus dilakukan dengan tidak tergesa-gesa. Akan tetapi di minggu yang lalu juga kita sudah mendengarkan daripada hadis yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan kepada kita tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan, dan yang perlahan-lahan ataupun yang dilakukan dengan sabar dan berpikir dengan jernih itu datangnya dari Allah. Maka Nabi juga mengecualikan tidak semua yang tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan, tidak semua yang tergesa-gesa itu tidak baik.
ada sesuatu hal yang memang kalaupun dilakukan dengan tergesa-gesa itu termasuk perbuatan yang baik, bahkan dianjurkan untuk dilakukan dengan tergesa-gesa atau secepatnya. Sudah kita pelajari di minggu yang lalu apa saja, ada 5 hal. Nabi SAW mengatakan apa? Tazwijil bikri idza adrakat. Sesuatu yang dilakukan dengan segera itu ada yang bagusnya. Pertama apa? Menikahkan anak yang perawan apabila dia sudah genap usia untuk menikah. Ya, tentunya dengan pertimbangan seorang ayah, dengan pertimbangan seorang bapak. Apabila bapaknya melihat bahwasanya putrinya ini dia sudah siap untuk menikah, maka dinikahkan dengan secepatnya dengan laki-laki yang setara dengan dia, maka itu sudah cukup dan diperbolehkan. Ya. Kemudian qada'id dain idza wajab, sesuatu yang harus dilakukan secepat-cepatnya juga, yaitu membayar hutang. Wa tajhizil mayyit idza mat, juga sesuatu yang dilakukan cepat-cepat yang diperbolehkan, yaitu mempersiapkan orang mati. Apabila ada di rumah kita orang yang mati, maka dilakukan secepat-cepatnya, dikuburkan secepat-cepatnya, dimandikan secepat-cepatnya, dipersiapkan apapun yang perlu disiapkan. Ya, kecuali memang ada keluarga yang harus ditunggu, maka itu tidak dipermasalahkan untuk menunggu daripada keluarga yang mau datang dan mau menengok mungkin keluarganya ataupun bapaknya ataupun ibunya yang meninggal, itu tidak dipermasalahkan. Artinya diperbolehkan. Jadi nggak usah kita ribut-ribut, nggak usah kita permasalahkan, nggak usah kita bilang kenapa nggak dikubur. Kalau memang ada keluarga yang ditunggu, itu tidak apa-apa. Kemudian ghirad daif iza nazal, sesuatu yang boleh dilakukan dengan cepat-cepat juga, ghirad daif iza nazal, menyambut tamu. Apabila tamu itu datang ke rumah, baik itu tamu diundang ataupun tamu yang tidak diundang, maka sepantasnya bagi kita apabila tamu datang ke rumah, maka kita harus menghormati tamu tersebut siapapun dia, maka kita dianjurkan untuk menghormati daripada tamu tersebut. Wa taubah minaz zanbi idza adnab, dan taubat dari dosa apabila kita melakukan perbuatan dosa, maka memang diharuskan untuk cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Karena yang namanya kematian tidak ada semua yang mengetahui daripada kematian tersebut, maka apabila kita melakukan perbuatan dosa, maka kita dianjurkan untuk bertaubat secepatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dosa kita bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggalkan daripada dunia ini. Nah, ini adalah 5 hal yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukannya tanpa dia harus berlama-lama dulu, tanpa harus dia mikir-mikir panjang dulu. Itu boleh dilakukan, boleh dilakukan dengan cepat-cepat. Artinya tidak tergolong dari ajakannya syaitan, tapi tetap harus sesuai dengan anjuran-anjuran syariat. Seperti tadi saya contohkan, menikahkan anak perempuan yang sudah siap untuk menikah itu diperbolehkan untuk cepat-cepat dengan syarat-syaratnya. Misalnya calon suaminya itu memang sekufu sama dia. Sekufu itu setara, paling tidak suami itu setara sama perempuan. Artinya kalau misalnya bapak perempuan itu punya toko, maka jangan sampai laki-lakinya itu tukang becak. Itu kan nggak sekufu, sekufu. Kufu itu bisa dilihat dari beberapa hal, bisa dilihat dari agama, bisa dilihat dari harta, bisa dilihat dari keturunan, bisa dilihat dari hirfah pekerjaan. Itu dibilang kesetaraan di dalam pernikahan. Itu adalah sesuatu yang harus menjadikan faktor pilihan orang tua.
Karena sekarang ini banyak sekali kasus-kasus perceraian yang ada. Salah satu faktornya apa? Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Ya, berbeda kalau misalnya perempuannya itu mengerti agama. Dia tahu bagaimana taatnya dia sama suami. Tapi perempuan-perempuan kebanyakan yang tidak tahu daripada agama, ketika dia mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang didapati oleh suaminya, maka dia merasa diri dia sudah bisa menanggung hidup sendiri. Atau bahkan kalau misalnya sampai istri tersebut membiayai kehidupan sehari-hari, bukan suami yang biayainya. Banyak sekali faktor-faktor perceraian terjadi dikarenakan hal tersebut. Artinya seorang bapak boleh menikahkan seorang anaknya walaupun tanpa seizin daripada anak perempuannya, akan tetapi dengan syarat laki-laki yang menjadi calon suami bagi anaknya tersebut itu harus laki-laki yang setara dengan istri, dengan anak-anaknya. Anak perempuannya itu harus setara. Dan kita juga apabila mau menikah dan kita mau mencari daripada perempuan yang kita pilih, maka carilah perempuan yang setara juga dengan kita atau yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengatakan tunkahul mar'atu bi arba', dinikahkan perempuan itu karena 4 perkara, kata Nabi. Apa saja? Hasabiha, karena kedudukannya, karena nasabnya, itu yang pertama. Kemudian maliha, harta dia. Kemudian jamaliha, cantiknya dia. Kemudian yang keempat lidiniha, karena agama. Fazfar bizatid din taribat yadak. Nabi mengatakan fazfar bizatid din. Dari 4 pilihan itu, kedudukan, nasab, harta, cantiknya, rupanya, dan agamanya, dari 4 itu Nabi fazfar bizatid din. Ambillah dulu perempuan yang agamanya bagus. Kalau kita ambil perempuan yang agamanya bagus, apa kata Nabi? Taribat yadak. Artinya tuh kalau kita ini punya kalau biasanya kita bilang, mana urusan inti? Selesai. Gimana urusan inti? Selesai. Kadang kita gitu selesai. Udah beres urusan anak beres. Artinya kalau udah punya perempuan yang agamanya bagus, urusan rumah tangga itu beres. Beres. Nggak ada isinya kita ribut, nggak ada isinya kita marah, nggak ada isinya kita enggak, selesai. Karena perempuan yang tahu agama, dia tahu bagaimana cara dia menyambut suaminya. Dia tahu bagaimana cara dia menyenangkan hati suaminya. Dia tahu bagaimana caranya dia untuk taat kepada suaminya. Dia tahu bagaimana caranya dia untuk mendidik anak-anaknya. Nah, Imam Ghazali beliau mengatakan mihnatun nisa madrasatul auliya. Mihnatun nisa madrasatul auliya. Imam Ghazali mengatakan kepandaiannya perempuan itu di dalam mendidik anak itu salah satu termasuk madrasatul auliya, sekolahnya para wali-wali. Sekolahnya para wali, karena seseorang itu menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang yang dekat dengan Nabi besar Muhammad, menjadi orang yang punya kedudukan tinggi, itu tidak terlepas daripada didikan ibunya. Kalau ibunya didik anak dari kecil itu bagus, maka faktor anak itu untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah itu semakin besar. Tetapi kan sekarang ini kebanyakan daripada problem-problem yang ada di pondok-pondok pesantren itu bagaimana? Apa keluhan-keluhan daripada mereka? Orang tua itu nitipin anaknya ke pondok, anaknya udah rusak dulu baru ke pondok. Pusing dia. Pusing. Dia pusing didik anaknya, dia nggak bisa didik anaknya. Kemudian anaknya itu dilemparkan ke pondok, udah anak ini nakal, kami udah pusing Ustaz, kami titip anak kami. Sebanyakan dari pondok-pondok seperti itu. Curhatan daripada beberapa pondok seperti itu. Anak yang sudah nakal mau titipin, seharusnya bagaimana? Pondok itu tempat yang tepat untuk didik anak, tapi seharusnya bagaimana kita sebagai orang tua? Kita didik dulu anak kita di rumah. Kita didik dulu anak kita di rumah, didik dengan sebaik-baiknya didikan. Diajarkan dia ngaji, diajarkan dia sholat, diajarkan akhlaknya, diajarkan budi pekertinya,
Ketika anak itu sudah bagus dan kapasitas sebagai orang tua tidak bisa mengajar lebih tinggi lagi untuk anaknya, baru anak yang udah bagus ini, bersih ini taruh ke pondok, baru dia diajarkan ilmu-ilmu yang lain dan dididik sampai dia disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, guru itu emang penting. Guru itu penting. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Allah tanpa ada guru. Al-Imam Asy-Sya'rani beliau mengatakan, man lam yuhibbul wasitah bainahu wa baina rabbuh wa min jumlatihi sallallahu alaihi wasallam fahuwa munafik. Orang yang tidak suka adanya perantara dari dia kepada Allah, yang mana salah satu perantara itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa munafik. Orang itu orang munafik. Orang yang mengatakan, ana biar sampai kepada Allah, saya nggak perlu guru, saya nggak perlu pembimbing, saya nggak perlu ada orang yang bisa menyampaikan saya kepada Allah. Munafik itu orang. Munafik. Wal munafik fi darkil asfal minan nar, kata Imam Sya'rani. Allah mengatakan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Tempatnya orang munafik itu di tempat paling bawah yang ada dalam api neraka. Artinya kita semua nggak bisa sampai kepada Allah kecuali ada orang yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menyampaikan kepada Allah tersebut, dia mempunyai tali rantai itu bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak suka adanya perantara dia dan Allah, artinya dia tidak suka juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita punya guru, tali rantai itu bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi itu termasuk perantara kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Tapi tadi, walaupun anak itu dianjurkan untuk belajar ilmu agama, walaupun anak itu dianjurkan untuk mondok di dalam pondok pesantren, tapi juga kita sebagai orang tua mempunyai peran penting, khususnya seorang ibu, untuk mendidik daripada anak kita selama anak tersebut masih ada di dalam rumah kita. Itu makanya penting mencari seorang istri yang agamanya bagus. Artinya segala urusan itu selesai. Bahkan urusan anak pun selesai. Banyak sekali cerita-cerita orang-orang terdahulu bagaimana seorang ibu dia mendidik anak-anaknya. Salah satu contoh yang paling besar, yang paling mulia, bagaimana Sayyidatuna Khadijatul Kubra mendidik putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah Zahra, sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Fatimah ummu abiha, Fatimah Zahra itu ibu dari bapaknya. Ketika Sayyidatuna Khadijatul Kubra meninggal dunia, maka posisi ibu ini digantikan oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra pada waktu dia masih kecil. Bagaimana dia bisa menggantikan posisi seorang ibu untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di saat itu Nabi besar Muhammad lagi dahsyat-dahsyatnya dimusuhi oleh orang-orang yang ada di kota Mekah. Sampai berapa kali Sayyidatuna Fatimah Zahra itu dia membersihkan daripada sesuatu di badan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ulah-ulahnya daripada orang-orang kafir. Bahkan diriwayatkan di saat Nabi besar Muhammad dicekek sampai pengen mati oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, di situ ada putri baginda Nabi besar Muhammad Sayyidatuna Fatimah Zahra, seorang putri yang masih kecil mengalami peristiwa yang begitu besar, yaitu seorang ayah tercinta dianiaya, dizalimi, disakiti, dikatain, dipukulin oleh orang-orang yang ada di desa dia. Akan tetapi dia bisa menjadi perempuan yang kuat, dia bisa menjadi perempuan penyemangat, dia bisa menjadi perempuan yang membanggakan hati ayahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa didiknya? Ibunya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dia berhasil mendidik daripada putrinya sehingga putrinya menjadi panutan,
bukan hanya orang yang hidup di masanya, tapi panutan untuk seluruh perempuan-perempuan yang ada di dunia ini. Panutan mereka yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra, sehingga beliau juga mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sampai-sampai diriwayatkan ketika Sayyidatuna Fatimah Zahra melewati daripada jembatan Sirat, maka semua orang-orang yang ada pada saat itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan kepalanya, karena Fatimah bintu Muhammad, karena Fatimah bintu Muhammad itu mau lewat. Kedudukan yang begitu tinggi, posisi yang begitu tinggi, maka itu didapati karena didikan daripada orang tua, didikan daripada ibu yang salehah, didikan daripada ibu yang mengerti daripada agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam pembahasan selanjutnya, di sini kita insya Allah akan menghabisi daripada pembahasan bab yang terkait dengan syaitan. Ya, yang mana syaitan ini di dalam pembahasan daripada akhir kitab Al-Imam Al-Ghazali, beliau mau menjelaskan tentang tipu daya syaitan. Jadi syaitan itu mau memasuki seorang hamba itu dari tempat mana saja. Misalnya dari sini nggak berhasil, syaitan masuknya kemana? Ke sini. Dari sini nggak berhasil, masuknya ke sini. Dari sini nggak berhasil, masuknya ke sini. Sampai kapan? Sampai ada 7 tempat syaitan bakal menipu atau tadi membawa muslihatnya kepada kita. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan wa amma faslul khiyal wal mukhada'at minasyaitan, dan adapun fasal yang menjelaskan tentang muslihat dan tipu dayanya syaitan, famajra dzalika wa mithaluhu anna makaida syaitani ma'abni adam fi ta'ati min sab'ati aujuh. Jadi jalannya syaitan di dalam menipu ataupun memuslihatkan daripada anaknya Adam itu ada 7 tempat. Yang pertama apa? Ahaduha. Di sini Imam Ghazali mengatakan yang pertama, ayyanhahu anha. Syaitan mencegah daripada kita untuk berbuat taat kepada Allah. Jadi jalan pertama itu. Jalan pertama syaitan nyegah kita jangan sampai kita mau taat kepada Allah. Ayyanhahu anha, yakni an taatillah. Syaitan mencegah kita untuk berbuat taat kepada Allah. Fa in asamahu Allah taala, maka apabila Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang hamba tersebut untuk tidak terkena daripada tipu dayanya syaitan, raddahu, maka seorang hamba itu seraya mengatakan kepada syaitan. Jadi kita tolak itu syaitan, kemudian kita katakan juga kepada syaitan. Ketika syaitan bilang ente nggak usah berbuat taat, kita bilang, ya bagaimana kita tahu syaitan itu ngajak kita untuk tidak berbuat taat? Tadi dari gerak-gerik hati yang terlintas tadi. Dari gerak-gerik hati yang terlintas kita bakal tahu syaitan ini pasti nggak mau ngajak kita untuk berbuat taat. Ketika azan udah dikumandangkan, dah usah sholat lah, nantilah, entar baik, nggak usah di masjid lah, di rumah sajalah, nggak usah di rumah, di kebun sajalah, pakaian seadanya sajalah, yang penting sholat, kayak gitu, syaitan seperti itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga kita tetap ke masjid, kita tetap sholatnya berjamaah, kita tetap rapi pakaiannya, maka seraya kita mengatakan kepada syaitan, kita bilang sama syaitan, inni muhtajun ila dzalik. Ya syaitan, kau ngajak aku untuk tidak berbuat taat, aku butuh dengan berbuat taat. Aku butuh dengan perbuatan taat ini, aku butuh. Idla budda li minat tazawwud min hadhihi dunya al-faniyati al-akhirati allati lan qida'ala. Karena harus bagi saya untuk berbekal dari dunia yang fana ini untuk akhirat yang tidak ada habisnya, yang tidak ada akhirnya. Kalau kau
memerintahkan aku atau mengajak aku untuk tidak berbuat taat, oh tidak bisa. Aku butuh untuk berbuat taatnya, aku butuh buat aku berbekal. Dunia ini tempatnya aku nyari bekal buat kehidupan aku yang abadi nanti di akhirat. Jadi nggak bisa. Artinya saya butuh ini perbuatan taat. Nah itu jalan pertama. Kemudian nggak sampai di situ. Ya, kemudian yang kedua, kalau misalnya syaitan nggak bisa nyegah kita untuk berbuat taat, yanhahu ya'muruhu bitaswif. Syaitan nyuruh kita untuk mentakhir, menunda amal, menunda pekerjaan. Ya sudah, kalau ente tetap nak sholat, kata syaitannya, sudah sholatnya nanti aja. Sholatnya nanti aja. Zuhur itu baru azan. Nantilah jam 1, jam setengah 2, atau selagi masih azan asar belum dikumandangkan masih boleh sholat, masih boleh sholat, nanti aja, nunggu jam setengah 3, nah, itu enak tuh, ente habis dari kerja langsung balik ke rumah mandi sholat, itu aja. Nah, apa kata Imam Ghazali, fa in asamahullah, kalaupun kita dijaga oleh Allah, tetap kita sholatnya di awal waktu, raddahu, kita tolak juga syaitan, kemudian seraya kita mengatakan laisa ajali biyadi, syaitan, ajal ini bukan di tangan aku, kalau memang aku bisa, ajal ini ada di tangan setelah aku, kapan aku mau mati, maka boleh saja, besok saja, lusa saja, nanti jam 3 saja. Tapi yang namanya ajal itu bukan di tangan kita. Ajal itu di tangan Allah. Dan tidak ada satu orang pun yang mampu untuk membuat kita punya ajal itu nanti. Walaupun orang itu banyak duit, walaupun orang ini banyak ini, nggak bisa orang menunda ataupun memajukan ajal. Duit itu bisa kita beli kasut. Bisa nggak kita beli kasut dengan duit? Bisa nggak? Bisa. Tapi tidur bisa tak kita beli? Nggak bisa. Uang itu cuman bisa beli kasur, tapi uang nggak bisa beli tidur, nggak bisa. Tidak. Uang itu bisa beli obat, tapi uang itu nggak bisa beli kesembuhan, nggak bisa. Semua itu dari Allah. Semua itu dari Allah. Nggak ada orang yang bisa memundurkan dan memajukan ajalnya. Jadi kalau ente syaitan nyuruh kita sholatnya entar, tahu-tahu kita mati gimana? Oh, nggak bisa. Urusan taat, urusan sholat, urusan amal baik, aku nggak mau nunda-nunda. Karena ajal itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala anni in sawwaftu amalal yaumi ila ghad, fa amalu ghadin mata amaluhu, fa inna likulli yaumin amala. Kalau aku tunda amal hari ini ke besok, maka amal besok kapan aku lakukan? Amal besok kapan aku lakukan? Setiap hari itu punya amal-amal sendiri. Hari ini amal kita seperti ini, besok amal kita seperti ini, lusa amal kita seperti ini. Jadi selagi kita mempunyai waktu untuk berbuat baik, jangan kita tunda sama sekali daripada perbuatan baik tersebut. Tsumma ya'muruhu bil ajalah. Kemudian kalau syaitan misalnya nyuruh jangan ente berbuat taat, nggak bisa, tetap kita berbuat taat. Nyuruh kita nunda berbuat taat juga nggak bisa, tetap kita pengen cepat-cepat berbuat taat. Maka jalan yang ketiga, maka syaitan akan menyuruh kita bil ajalah, untuk buru-buru. Ya sudah, kalau ente mau sholat sekarang, sholatlah cepat, tapi cepat. Biar ente bisa cepat balik lagi ke kebun. Sayang itu, ladi petik, kalau itu apa namanya, petik. Kalau sawit nggak mungkin dipetik, dia apa? Kalau sawit dia apa namanya? Apa namanya? Panen itu apa namanya? Ente kalau panen itu apa namanya itu? Derek. Udah nyampak kan sawit. Oke, kalau tidak kita rapi diambil oleh orang. Sekarang banyak kasus ini. Banyak kasus sawit hilang. Nah, apalagi itu sawit masih di batang, kasusnya hilang. Apalagi sekarang udah gini, cepet ente nak sholat lah sekarang, cepet. Nah, setan bakal nyuruh kita kayak gitu, cepet.
Fa in asamahullah, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala jaga kita dalam hal yang seperti itu, maka kita juga menolak daripada ajakan syaitan ini, seraya kita mengatakan kata Imam Ghazali, qalilul amal ma'at tamam khairun min katsirihi ma'an nuqsan. Sedikit berbuat amal, tapi yang sedikit kita lakukan dengan sempurna itu lebih baik dari banyak tapi kita lakukannya tidak sempurna. Sedikit tapi sempurna dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dengan kekhusyuannya, dengan keikhlasannya, maka itu lebih bagus daripada banyak tapi banyak kurangnya. Seperti itu. Summa ya'muruhu bi itmamil amal mura'atan linnas. Jadi kalau ngajak untuk enggak berbuat taat enggak bisa, ngajak menunda amal enggak bisa, ngajak untuk cepat-cepat berbuat amal baik juga enggak bisa. Maka yang keempat apa? Syaitan ngajak kita, ya sudah, inti sholatlah santai, inti sholat tepat waktu, datanglah ke masjid inti, habis itu inti rapi-rapilah, habis itu inti jangan terburu-buru, udah inti sholat 2 rakaat dulu, inti rapi-rapi, inti zikir dulu, inti sempurnakan. Nah tapi jangan kemudian apa, syaitan bilang, biar apa namanya amal yang kita lakukan tadi itu bukan karena Allah tapi karena manusia. Jalan yang dapat situ tuh, syaitan masuknya ke hati kita sudah. Sholat rapi, datang ke masjid tepat waktu. Apa yang dia lakukan, jadikanlah itu mura'atan linnas, agar dilihat orang, bukan agar dilihat Allah. Fa in asamahullah, kalau Allah jaga kita di dalam hal tersebut, kita tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tolak juga syaitan. Kemudian kita bilang sama syaitan, man ladzi a'mal bi mura'atin nas, apa yang harus aku kerjakan biar dilihat orang? Cukup apa yang aku kerjakan ini dilihat oleh Allah. Aku nggak perlu aku punya amal itu dilihat oleh orang. Yang penting aku punya amal ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala takfini ru'yatullah, apakah tidak cukup ru'yatullah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihat, menilai daripada ibadah hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngajak nggak usah berbuat taat nggak bisa, ngajak untuk menunda amal nggak bisa, ngajak untuk buru-buru di dalam amal nggak bisa, ngajak untuk berbuat riya di dalam amal juga nggak bisa. Kemudian yang kelima, syaitan ngajak kita untuk ujub itu merasa bangga dengan diri sendiri. Amal ibadah saya ini Masya Allah, sholat tak pernah tinggal, jamaah di masjid 5 waktu, sedekah setiap hari, sedekah, baca Quran sehari, sejuz, 2 juz, 3 juz, Senin Kemis puasa. Banyak anak punya amal ini. Banyak anak punya amal ini, banyak. Mulia nian amal anak ini, banyak nian amal ini, banyak nian sholat anak ini, banyak nian puasa anak ini, banyak nian sedekah anak ini. Dari jalan situ tuh syaitan masuk. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala jaga dan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita agar tidak terikut daripada ajakan syaitan ini, maka kita berkata kepada syaitan, al-minnah lillahi ta'ala fi dzalika duni. Syaitan, nikmat yang kau sebut tadi, amal ibadah yang kau sebut tadi yang begitu besar tadi, itu semuanya minnah, itu adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada aku, bukan karena aku beribadah dengan puasa, dengan zakat, dengan sedekah, dengan sholat, dengan bangun malam, dengan tahajud, dengan baca Qur'annya, semua itu nikmat yang besar dari Allah, keistimewaan yang besar dari Allah, itu bukan karena aku. Semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu bisa aku lakukan karena Allah. Semua itu menjadi besar juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladzi khassani bi taufiqi.
Aku bisa melakukan itu semua tentunya dengan taufik dari Allah. Kalau nggak ada taufik dari Allah, nggak bisa aku lakukan. Wa ja'ala li amali qimatan azimatan bi fadli, dan Allah menjadikan amalku amal yang mempunyai qimah, yang mempunyai nilai yang besar dikarenakan keagungannya Allah. Amalku menjadi besar, nilainya menjadi besar, itu karena fadlullah. Walaula fadluh famadza kana qimatu hadzal amal. Kalau bukan karena fadlullah, maka enggak ada nilainya. Ini amal enggak ada nilainya. Di samping nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku, wajan bi maksiati lahu, dan di samping maksiat yang aku lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Kalau udah yang kelima ini sudah syaitan nggak bisa juga masuknya. Untuk membanggakan amal itu syaitan nggak bisa masuk. Kemudian syaitan masuk ke jalan yang keenam. Jalan yang keenam ini cara yang paling dahsyat, dan banyak orang tertipu dari jalan yang keenam ini. Mungkin yang pertama orang selamat, yang kedua selamat, yang ketiga selamat, yang keempat selamat, yang kelima selamat, yang keenam ini sedikit sekali orang yang selamat. Disebutkan di sini wa huwa a'dhamuha, yang paling penting, yang paling gentingnya, wala yaqifu alaihi illa kullu mutayaggis, dan enggak ada yang sadar di dalam jalan yang keenam ini kecuali orang-orang yang memang dia mutayaggis. Mutayaggis itu yang paham betul sudah. Yang paham betul. Artinya dia enggak bisa tertipu dengan ajakannya syaitan. Apa syaitan bilang? Ijtahid anta fis-sir fa innallaha ta'ala sayuzhiru alaik. Kau bersungguh-sungguhlah, kau ibadahlah dalam keadaan orang nggak tahu. Nanti Allah bakal tampakkan kau di hadapan orang. Berarti Allah bakal tampakkan kau di hadapan orang. Jadi ketika orang itu beribadah di malam hari, kan nggak ada orang yang tahu ibadah dia. Siang hari mungkin kalau dia sholat di masjid tahu, tapi kalau di rumah orang nggak tahu. Mungkin ngaji Quran dia di rumah orang nggak tahu. Mungkin orang kalau puasa ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Ijtahid anta fisir. Jadi kau lakukan amal, diam-diam itu udah. Ente diam-diam, nanti tenang baik. Allah bakal tampakkan kau di hadapan orang. Kayak gitu syaitan. Nanti Allah bakal tampakkan kau di hadapan orang. Nanti orang bakal tahu kau ini ibadahnya segini, sedekahnya segini, puasanya segini, gitu. Jadi seakan-akan syaitan itu nyuruh kita bersungguh-sungguh untuk ibadah, tapi ujung-ujungnya dia pengen narik ke niat kita. Yang awalnya niatnya karena Allah, tapi nanti ada niatnya karena orang. Jadi kayak gitu. Ibaratnya syaitan pengen sudah inti ibadah. Fisir, diam-diam inti ibadah. Nanti Allah bakal tampakkan. Jadi artinya ketika kita udah ikhlas, dibelokkan oleh syaitan, sirnya ibadah, kesendirian kita dalam ibadah itu bakal dibelokkan niatnya oleh syaitan, bukan karena Allah, tapi nanti Allah bakal tampakkan. Nah, pengen ditampakkan oleh Allah itu udah merubah niat. Pengen ditampakkan amal ibadah kita ini oleh Allah, yang diam-diam ini itu sudah melenceng, niatnya sudah melenceng. Karena orang ibadah mau dia jahar terang-terangan atau sir, itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Orang tahu ataupun orang nggak tahu, ibadah tetap karena Allah, bukan karena orang. Nah, syaitan masuknya dari sini. Ya sudah, ente ibadahnya diam-diam dah. Diam-diam ente ibadah, nanti Allah bakal tampakkan ibadah ente kepada orang lain. Wa arada bidzalika darban minar riya. Yang dimaksud oleh syaitan itu adalah bagian daripada riya. Bagian daripada riya. Fa in asamahullahu ta'ala, kalau Allah jaga kita, raddahu bi anqal, kita bilang kepada syaitan, ya mal'un, wahai orang yang dilaknat oleh Allah, ilal an kunta ta'tini min wajhi ifsadi amali wal an ta'tini min wajhi ikhlasihi litubsidahu. Syaitan, yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kau datang kepadaku untuk merusak daripada amalku. Kemudian yang ke-6 ini, kau datang kepadaku untuk merusak daripada ikhlasnya. Jadi kan kalau yang pertama tadi syaitan bilang ente gak usah beramal. Yang kedua syaitan bilang tunda aja amalnya. Yang ketiga syaitan bilang amalnya tergesa-gesa saja. Itu kan cara syaitan merusak amal. Jangan sampai ente
beramal. Tapi yang keenam ini, syaitan nyuruh kita beramal. Ente beramal udah, ente sholat, ente baca Quran, ente puasa. Tapi dia bukan ngerusak amalnya, tapi ngerusak dari segi ikhlasnya. Jangan sampai kita ikhlas kepada Allah, agar ibadah yang kita lakukan di dalam sir'ih ini juga hancur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ana abdullah, kita katakan kepada syaitan, ya syaitan, aku ini hambanya Allah. Wa huwa sayyidi, Allah Tuhanku. Insya'a adhar wa insya'a akhfa, terserah Allah. Kalau Allah pengen tampakkan ibadahku terhadap orang lain, Allah tampakkan. Tapi kalau Allah pengen sembunyikan ibadahku ini, ya Allah sembunyikan. Kalau Allah pengen jadikan aku orang yang mulia, aku jadi orang yang mulia. Tapi kalau Allah pengen jadikan aku orang yang hina, aku jadi orang yang hina. Aku ini cuma seorang hamba. Barang itu terserah. Ditaruh di rak TV, dipajang, atau ditaruh di lemari yang bagus di ruang tamu biar orang lihat. Itu namanya barang. Ada barang juga yang disimpan di lemari dapur yang udah lapukan, yang udah rayapan. Ada nggak? Ada. Terserah aja nih, terserah tuannya. Mau tuannya jadikan dia di atas lemari yang bagus, mau tuannya taruh dia di tempat yang kumuh, terserah tuan. Namanya kita hamba Allah, milik Allah. Wa ma ubali in zahara dzalika lin-nasi aw lam yudhhir falaysa bi aidihim syai'. Aku enggak ngurus mau amal ibadah aku tampak kepada manusia atau tidak, karena manusia tidak ada kuasa sama sekali. Manusia nggak bisa beri apa-apa. Manusia itu nggak bisa beri nggak bisa nolong juga, nggak bisa. Summa ya'tihi min wajhin sabi'. Kalau nggak bisa di dalam rangka yang keenam ini, maka syaitan masuk lagi di dalam jalan yang ketujuh. Apa itu? Syaitan bilang, wahai manusia, la hajata laka ila hadzal amal. Kau itu sebenarnya nggak perlu beramal. Syaitan bilang, kamu ini nggak perlu beramal, kata syaitannya. Kenapa? Karena orang yang syaki ataupun orang yang sa'id, orang yang beruntung, orang yang tidak beruntung juga itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Semuanya udah dicatat oleh Allah. Ente orang yang ahli sa'adah, ente orang yang ahli syakawah misalnya, udah tertulis. Jadi buat apa ente beribadah? Nggak butuh ente beramal. Kalau memang ente tertulis daripada orang yang sa'adah, ente mau beramal atau ente nggak beramal, ente tetap masuk surga karena entenya min ahli sa'adah. Kalau ente termasuk ahli syagawah, mau ente amal ente ribuan tahun, kalau tetap daripada syagawah, ente tetap masuk neraka. Pinter ya syaitan ya, pinter dia. Masuknya dalam hal ini. Apa kita jawab kepada syaitan? Syaitan, innama ana abdun. Aku ini hamba. Wa 'alal 'abdi imtithalul amri li ubudiyatihi. Dan yang namanya hamba itu apa? Hamba itu tugasnya melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu namanya hamba. Mau aku orang yang sa'adah, mau aku orang yang syakawah. Kalau misalnya Tuhan aku nyuruh sholat, ya aku sholat. Kalau Tuhan aku nyuruh puasa, ya aku puasa. Kalau Tuhan aku nyuruh berbuat baik, ya aku berbuat baik. Warab a'lam bi rububiyatih, dan Allah lebih mengetahui dengan rububiyah, dengan ketuhanannya Allah. Yahkum ma yasha yaf'al ma yurid. Allah memberikan titahnya kepada orang yang Allah mau, dan Allah melakukan pekerjaan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada intervensi sama sekali di dalam qudratullah, di dalam iradatullah, di dalam hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada istilahnya pengadilan di akhirat bisa disuap, bisa dikompromikan, bisa dimasukkan orang yang jabatannya gini, jabatannya itu tuh nggak ada sama sekali. Wali annahu yanfa'unil amal kaifama kun, dan sesungguhnya amal itu bermanfaat bagi aku, mau aku jadi orang yang sa'adah, mau aku jadi orang yang syakawah, yang namanya amal itu pasti bermanfaat bagi aku. Li'anni, karena sesungguhnya kalau aku memang dicatat termasuk orang yang sa'adah,
ihtaju ilaihi li ziyadati shawab. Aku pun tetap perlu amal-amal yang baik agar bisa menambahi daripada pahala-pahala aku. Walaupun tercatat daripada orang yang sa'ada, orang yang pasti beruntung, orang yang pasti selamat, orang yang pasti masuk surga, tapi aku tetap butuh dengan amal untuk nambahkan daripada pahala, untuk ninggikan daripada kedudukan. Penting berbuat baik. Wa in kuntu syaqiyan fa ana muhtajun ilaih kaila aluma nafsi. Kalau memang aku dicatat orang yang syaqawa, orang yang celaka, aku tetap juga butuh sama amal. Biar apa? Biar enggak aku caci diri aku sendiri, biar aku enggak hina diri aku sendiri. Paling tidak aku masuk neraka itu bukan dikarenakan aku enggak taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala anna Allah ta'ala la yu'aqibuni ala ta'ati bi kulli hal wa la tadurruni, dan tidak membahayakan aku ala anni in udkhiltun narah wa ana muti. Enggak masalah kalau misalnya aku masuk surga dan aku taat, itu enggak masalah. Kalau misalnya aku masuk surga padahal aku masuk neraka, enggak masalah aku masuk neraka dalam keadaan aku taat kepada Allah. Ahabbu ilayya min an adkhulaha wa ana asin. Lebih senang kalau aku masuk neraka dalam keadaan taat daripada aku masuk neraka dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Kalau aku masuk neraka karena aku taat kepada Allah, itu memang keinginannya Allah. Keinginannya Allah, dan itu tidak menjadi hal yang buruk di dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala terserah. Allah mau masukkan neraka orang yang taat, Allah mau masukkan surga orang yang ahli maksiat, itu semuanya tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini benda miliknya Allah. Ente punya barang, terserah. Ente mau kasih orang, ente mau pakai, ente mau buang, ente mau bakar, terserah. Gak ada orang yang bakal mencela ente. Kenapa ente kayak gini? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau barang itu milik ente, nggak ada orang yang mencela ente mau apain, terserah. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku lebih senang kalau misalnya aku masuk neraka, kalau aku taat kepada Allah, dibanding aku masuk neraka aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakaifa wa wa'duhu haq. Dan bagaimana? Artinya semua itu tidak terjadi. Kenapa? Janji Allah itu pasti benar. Perkataannya Allah itu pasti benar. Wagad wa'ada ala ta'at bisawab, dan Allah berjanji orang yang berbuat taat akan diberikan Allah ganjaran. Orang yang berbuat taat akan diberikan Allah ganjaran. Faman laqiyallaha ta'ala 'alal iman wa ta'ah lam yudkhilin nar al-battah. Orang yang berjumpa dengan Allah dengan keimanannya, dengan ketaatannya, maka dia tidak mungkin masuk neraka. Enggak mungkin masuk neraka. Wa dakhalal jannah, dan dia masuk surga. Masuk surga bukan dikarenakan berhaknya dia dengan amalnya, tapi masuk surga dengan diwa'dihi shadiq, dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihadzal ma'na akhbarallahu ta'ala ala su'ada anis su'ada idh qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengabarkan tentang orang-orang yang sudah masuk surga nanti. Allah kabarkan, mereka mengatakan apa? Alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah benar janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah yang benar? Orang yang taat Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya Allah juga mengatakan nuhsyarul muttaqina ilar rahmani wabda. Yauma nuhsyarul muttaqina ilar rahmani wabda. Dan kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka mengendarai daripada kendaraan-kendaraan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fatayaqqadz rahimakallah, maka bangunlah. Kalian bangun, Imam Ghazali bangun, yang lalai bangun, yang banyak lupanya bangun, yang udah ditipu sama dunia bangun. Imam Ghazalinya bangun, nih lihat nih, lihat. Syaitan nih nggak bakal lepasin ente. Syaitan nih nggak bakal berteman sama kamu. Syaitan nih nggak bakal biarin kamu. Bangun, bangun. Jangan banyak lalainya. Jangan anggap syaitan teman ente. Jangan kira syaitan itu tidur. Jangan kira syaitan itu istirahat. Nih syaitan nih nggak bakal lepasin ente. Dia nggak bisa pintu ini, pintu sini, nggak bisa dari sini, dari situ. Fa innal amra kama tara wa tasma'. Wa qis alaihi sa'iral af'ali wal ahwal wasta'in billahi ta'ala wasta'id bih fa innal amra biyadihi wa minhu at-taufiq wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin sampai sini pelajaran kita yang berkaitan dengan syaitan. Maka insyaallah kita akan bahas daripada al-awaiq ar-rabi'ah, hambatan-hambatan yang keempat, yaitu nanti daripada an-nafsu, hawa nafsu. Hawa nafsu pembahasannya panjang, insyaallah kita kupas sedikit demi sedikit agar apa yang kita pelajari malam hari ini bisa kita bawa di semua atau di setiap daripada langkah-langkah hidup kita, agar kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau bertanya,